Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar dalam Injil suatu mujizat yang luar biasa. Seorang yang sudah 4 hari mati dan dibangkitkan oleh Yesus hanya karena sabdanya saja. Yesus bersabda, "Lazarus keluarlah," dan Lazarus langsung keluar. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan juga akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dilakukan itu. Seperti disabdakan Tuhan dalam Injil Yohanes, misalnya Yohanes 14 ayat 12. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini. Jadi artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga terbuka untuk semua orang yang betul-betul percaya kepadanya. Dan ini terjadi karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Seperti tadi di dalam surat Paulus kepada umat di Roma, di mana dia berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita betul-betul hidup dalam Roh, maka juga hidup kita akan berkenan kepada Allah dan kita akan mengalami banyak hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu memang penting sekali, saudara. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Oleh Roh Kudus itulah kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa tahu. Maka kita melihat bahwa Roh Kudus itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup para murid, tapi juga untuk kita sekarang ini. Kita melihat misalnya satu contoh, itu misalnya Santo Petrus ketika Yesus mau disalibkan itu diadili, orang bertanya kepada Petrus, "Engkau murid orang itu?" Petrus ketakutan dan menyangkal. Bukan. Tapi kemudian setelah Roh Kudus turun, jadi memang kemudian Petrus menyesal atas dosanya itu dan diampuni, dan kemudian Tuhan membebaskan dia. Tapi setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, hidup Petrus menjadi berubah sama sekali. Ditanyai dulunya pada waktu itu sebelum Roh Kudus, "Dengan engkau murid orang itu, pengikut orang itu," dia menyangkal. Tapi kemudian setelah dia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia ditangkap, dihadapkan ke Sanhedrin, dan dia disuruh menyangkal itu Yesus. Tapi Petrus berkata, "Coba bertanya, siapa berkenan kepadamu atau kepada Allah?" Jadi keberanian Petrus yang luar biasa, yang disebabkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga Roh yang sama itu, saudara, perlu diketahui bahwa Roh yang sama itu dicurahkan juga ke atas kita semua, atas saudara-saudari kita semua. Jadi ini saya kira pengalaman Roh Kudus itu pada dewasa ini bisa kita alami lewat apa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang dibuat dalam retret awal. Jadi siapa di antara Anda sudah pernah ikut retret awal? Masih banyak yang belum ya? Saya kira coba yang belum itu Anda ikut retret awal supaya boleh mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup karena pengalaman Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang diberikan dalam retret awal, saudara-saudara,
itu bukan suatu hal yang baru, tetapi sebetulnya mengaktifkan dan menghidupkan sakramen yang telah kita terima, yaitu sakramen rahmat yang kita terima pada waktu kita dibaptis dan lebih-lebih pada waktu kita menerima krisma. Nah ini yang karena umumnya orang menerima waktu dibaptis kurang begitu percaya atau imannya kurang, maka itu perlu dihidupkan. Dan ini pencurahan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita pada zaman ini justru membangkitkan, menghidupkan, sehingga betul-betul kita tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi kita mengenal Dia. Tahu, tapi tahu itu dan mengenal itu lain. Ya, jadi kalau saya bertanya kepada Anda, tahu siapa Paus Fransiskus? Tahu enggak? Tahu semua ya? Kenal enggak? Nah, itu lain. Kayak memang kita tidak mungkin bisa kenal Paus Fransiskus karena ya dia manusia yang terbatas. Walaupun dia paus tapi mantap. Tapi Tuhan Yesus itu hadir dan karena dia maha kuasa, kita bisa mengenal dia masing-masing. Jadi bagi kita semua, bagi Anda semua, tidak hanya harus tahu siapa Yesus itu, tetapi mengenal, memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Dan ini terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dunia dewasa ini, di mana begitu banyak kemurtatan, ya, maka kita sungguh-sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus secara istimewa, baik untuk hidup kita sendiri maupun juga untuk supaya kita bisa menjadi alat-alat Tuhan untuk membagikan apa yang kita terima kepada orang lain. Jadi itu, saudara. Maka sebetulnya pada masa ini itu timbul suatu katakanlah rahmat Tuhan yang agak istimewa yang disebut pencurahan Roh Kudus itu melalui apa yang disebut pembaruan hidup dalam roh atau pembaruan karismatik. Jadi itu. Jadi tapi pembaruan karismatik ini, oh ya, dari antara Anda siapa yang ikut itu PD? Siapa? Banyak ikut PD, ya. Banyak, hanya sedikit. Ya, baik. Terus mungkin bisa bertanya lagi, siapa di sini anggota KTM? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya, saudara yang terkasih, pembaruan ini itu terjadi sesudah Konsili Vatikan II. Waktu Konsili Vatikan II berjalan, Paus Yohanes 23 mengajak seluruh gereja untuk berdoa supaya gereja diperbarui seperti suatu Pentakosta baru. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus. Maka sesudah Konsili Vatikan II, roh memang dicurahkan dalam gereja Katolik ya. Karena sebelumnya roh itu sudah berkarya secara khusus dalam kelompok tertentu itu dalam gereja itu. Tapi kemudian gereja Katolik itu secara istimewa terjadi lewat apa yang disebut pembaruan hidup dalam roh atau kadang-kadang disamakan dengan hidup karismatik gitu. Jadi ini saudara, mengapa di situ? Sebetulnya di situ disadarkan bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup gereja sebagai keseluruhan, tapi juga pribadi-pribadi masing-masing itu. Dan ini memang kita lihat bahwa pencurahan Roh Kudus itu saya kira perlu disadari itu bukan monopoli PD. Karena di luar PD banyak sekali pencurahan Roh Kudus terjadi. Misalnya
dalam retret awal yang kita lakukan di sini dan di berbagai tempat itu pusat-pusat kerohanian Putri Karmel dan CSC, banyak sekali orang mengalami kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, bahwa Yesus betul hidup oleh karena pencurahan Roh Kudus dan kemudian diperdalam lewat doa Yesus, adorasi, sakramen kudus dan sebagainya. Begitu juga sekarang ini memang misalnya KTM itu menggabungkan dua unsur, yaitu unsur tadi kuasa Roh Kudus lewat apa yang disebut tadi pencurahan Roh Kudus, lalu itu kemudian dengan digabung dengan rahmat yang diberikan Tuhan kepada Karmel, yaitu spiritualitas Karmel. Sehingga dengan demikian ini menjadi suatu yang unik di dalam kehidupan itu, penggabungan antara spiritualitas Karmel dengan pembaruan hidup dalam roh atau pembaruan karismatik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin juga saya terdorong untuk mengatakan bahwa memang kuasa yang diberikan Tuhan melalui pembaharuan hidup dalam roh atau pembaharuan karismatik itu sebenarnya besar sekali. Dan ini juga yang akhirnya diterima oleh KTN. Tapi mungkin perlu saya terangkan di sini, pembaharuan karismatik itu harus dilihat dari dua segi. Dari segi katakanlah aspek teologisnya dan aspek sosiologis. Aspek teologisnya yaitu kesadaran, dan ini sebetulnya sejak dahulu ada dalam gereja, bahwa hidup orang Kristen ini sebetulnya ada karya Allah sendiri, bahwa dia membutuhkan kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Tanpa Roh Kudus Anda akan menjadi makanan yang empuk bagi si jahat, bagi setan. Tetapi kalau kita dalam nama Yesus, kita percaya kepada Yesus dan kita menerima Roh Kudus, maka kita tidak usah takut akan kuasa apapun juga. Kuasa kegelapan itu yang memang dari satu pihak jauh lebih besar dari kuasa manusia. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus dan kita dijiwai Roh Kudus, maka kita bahkan dapat berkata, dalam nama Yesus keluar engkau roh jahat. Maka dia akan takluk kepada kita. Tapi kalau kita lepas dari Tuhan Yesus, lepas dari Roh Kudus, Anda menjadi makanan yang empuk bagi si jahat. Karena itu betapa pentingnya kita tidak ada itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu memang sebetulnya pengalaman Roh Kudus ini penting sekali untuk hidup kita. Karena itu memang bagi Anda yang belum pernah ikut retret awal, saya anjurkan untuk ikut supaya betul-betul mengalami bahwa Yesus betul hidup. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi betul mengalami. Memang itu pencurahan Roh Kudus itu bukan suatu yang katakanlah mutlak harus seperti itu, karena memang Roh Kudus berkarya di mana-mana. Sebelum Konsili Vatikan kedua misalnya, kalau Anda membaca karya Santo Yohanes dari Salib, ya, dia berbicara banyak tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Karena memang gereja dari semula selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Tetapi sering pada waktu masa-masa itu orang agak lupa tentang peranan Roh Kudus. Maka melalui pembaruan disadarkan kembali. Dan dalam zaman ini, di mana tantangan-tantangan begitu besar, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi dalam PD-PD orang juga mengenal itu pencurahan Roh Kudus, lalu KTM juga itu. Sebenarnya
saya sendiri, saya mulai terjun atau mengenal pembaruan ini pada tahun 1976 lewat seorang teman dari Prancis waktu itu yang akhirnya tahu. Terus kemudian dia mengirim buku-buku, saya kenal. Jadi saya mengerti teologi. Dari segi teologisnya itu pembaruan ini ialah bahwa hidup kita seluruhnya tergantung dari Roh Kudus. Dan juga bukan hanya pribadi, tapi seluruh gereja sebetulnya tergantung dari Roh Kudus. Maka misalnya kalau kita lihat tadi dalam surat Paulus kepada umat di Roma ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ini betul-betul jadikan anak Allah karena terakhir dipimpin itu. Maka itu tahun itu saya melihat itu, lalu melalui pembaruan ini saya melihat itu perubahan-perubahan besar yang dialami orang yang boleh mengalami Roh Kudus itu. Dan saya kira ini sampai sekarang terjadi di mana-mana itu. Terus ini, tapi inti pembaruan ini suatu yang menarik sekali. Sebetulnya, jadi karena saya melihat bahwa pembaruan ini memang suatu rahmat istimewa, tapi karena kurangnya pengertian, kurangnya pembinaan, banyak penyimpangan-penyimpangan. Lalu orang menjadi sombong. Kalau bisa mendoakan orang duduk jatuh plung. Powerful. Lalu ya tidak ada artinya. Powerful di hadapan manusia tidak ada artinya bagi Tuhan. Tidak ada artinya. Memang saudara-saudari, ini kita semua sekarang ini dalam situasi dunia ini, kita membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia-karunia itu memang berkembang setelah orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi karunia-karunia Roh Kudus ini saya kira bagi Anda semua, baik itu bagi saudara dari KTM maupun dari PD-PD, supaya tahu bahwa karisma-karisma itu sangat penting untuk pewartaan, untuk meyakinkan bahwa Allah itu hidup. Seperti tadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, langsung banyak orang percaya. Begitu juga kalau kita lihat baca dalam misalnya Kisah Para Rasul bab 8, Filipus di Samaria. Bagaimana orang-orang Samaria percaya kepada itu kepada Tuhan Yesus. Karena Filipus melakukan banyak tanda-tanda dan mukjizat. Dia mengusir banyak setan, melakukan banyak penyembuhan-penyembuhan dan sebagainya. Lalu orang percaya. Tapi bagi Filipus jelas, yang pokok ialah Yesus. Jadi ini, karena itu saudara-saudari yang terkasih, bagi Anda semua yang terjun dalam pelayanan ini, memang situasi dunia dewasa ini membutuhkan sekali karisma-karisma itu. Karunia untuk penyembuhan, sabda pengetahuan, lalu tadi bahasa roh dan sebagainya itu penting. Memang itu penting. Tetapi semuanya itu hanya sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Walaupun Anda bisa menyembuhkan banyak orang. Nah ini saudara, saya kira supaya kita tahu, jangan sampai bersusah payah hebat gitu, lalu nanti muncul di hadapan Tuhan, lalu berkata, Tuhan, bukankah saya sudah menghadap mukjizat? Ini mau saya bacakan ya dari yang dikatakan apa dalam Matius, itu Injil Matius ya. Matius, jadi dalam Matius 7, ya, ini saya baca dalam Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
Hebat ya, bernubuat bagi nama Tuhan. Lalu lagi, dan mengusir setan demi namamu. Wih, luar biasa. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau daripadaku, kan kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu apa? Saya kira bagi saudara-saudari yang ikut pelayanan ini, baiklah merenungkan apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Dalam itu umat pada di Korintus ya, 1 Korintus 13. Nah ini saya kira bagi Anda khusus pelayanan, tapi juga bagi semua, jangan pernah dilupakan apa yang dikatakan Paulus di sini. Kalau kita menunjukkan dikatakan Paulus itu di sini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, luar biasa punya iman memindahkan gunung, menyembuhkan orang macam-macam, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi walaupun Anda membagikan harta pada orang, wah nanti puji, aduh Bapak ini dermawan hebat gitu, namanya dicantumkan di situ. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, tampil di hadapan Tuhan, enyahlah aku tidak kenal kamu. Oleh karena itu saudara, jadi artinya yang paling pokok yaitu kasih. Tanpa kasih tidak ada artinya hidup kita. Sebaliknya, barang kecil yang kamu lakukan dengan kasih itu mempunyai nilai. Jadi karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian Santo Paulus tidak menyangkal bahwa orang jangan mencari karisma. Memang Paulus mengharapkan supaya orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu mempunyai karisma macam-macam. Karena itu dalam tadi kalau saya sebut Korintus 13 ya. Kalau kita lihat Korintus 12, Santo Paulus justru berbicara tentang pelbagai macam karisma yang dibutuhkan untuk pelayanan. Tetapi semuanya itu sebetulnya apa? Itu hanya sarana, bukan tujuan. Maka kita harus bisa membedakan mana yang pokok dan mana yang hanya sarana. Tujuannya apa? Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita yaitu untuk mengenal dan mengasihi Allah. Seperti dikatakan Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal berarti apa? Mengenal mempunyai persahabatan dengan Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena itu hukum yang pertama dan terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua sama dengan itu,
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada waktu itu diberikan di Perjanjian Lama, ya manusia masih belum mengenal kasih yang sungguhnya. Tapi karena memang manusia itu begitu, mengasihi itu sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyempurnakan ini. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Dan bagaimana Yesus mengasihi kita? Coba bayangkan saudara, Yesus mengasihi kita, dia rela untuk berkorban bagi kita. Dia rela, seperti kalau kita baca Injil, dia dibunuh dan sebagainya itu. Tiap-tiap kali kalau kita baca Injil Yohanes ya, mereka membunuh dia, tapi selalu tidak jadi karena waktunya belum tiba. Jadi Yesus akhirnya dia menyerahkan diri untuk itu, karena itu kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi ini merupakan satu hal yang saya kira penting sekali, bahwa kasih itu berada di atas segala-galanya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sama, kita juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu sebenarnya dirangkum semuanya dalam 10 perintah itu. 10 perintah Allah itu merupakan rangkuman dari itu. Jadi kalau demikian, maka hidup kita sudah di dunia ini saudara, kita akan boleh mengalami prarasa kehidupan surgawi. Artinya apa? Kita sudah di dunia ini boleh mengalami damai, sukacita, walaupun banyak tantangan, walaupun ada salib dan sebagainya. Dan ini kalau hidupmu mau berkenan kepada Allah, cobalah itu Anda melakukan apa yang dikatakan Paulus. Misalnya saya bacakan apa yang dikatakan Santo Paulus dalam Kolose 3 ayat 17. Dalam suratnya kepada umat di Kolose, pasal 3 ayat 17, Santo Paulus mengatakan begini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apapun yang kamu lakukan, bahkan hal kecil-kecil, katakan cuci piring, nyapu atau apa saja mengambil itu. Dan Santa Teresa itu Lisieux mengatakan, kalau saya memungut jarum yang jatuh di lantai dengan kasih, itu punya nilai di hadapan Tuhan. Lalu itu diteguhkan juga oleh itu sebelumnya Bruder Laurentius dari Kebangkitan, yang selama hidupnya tinggal di dapur, bekerja di dapur, kemudian di kebun. Kalau saya memungut sebatang jerami yang jatuh di tanah dengan kasih, itu mempunyai nilai. Jadi kalau Anda menolong orang atau melakukan suatu apapun sebetulnya, itu dengan kasih, maka itu punya nilai. Jadi dari apa yang dikatakan Santo Paulus tadi, lalu Bunda Maria dalam Fatima menambahkan, lakukan semua apa yang kamu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kamu sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari itu bisa melakukan itu. Dan memang kalau kita lihat, itu
inti kekudusan yaitu sebenarnya cinta kasih tadi. Mengasihi Allah di atas segalanya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kita melihat sebetulnya orang-orang kudus itu bukan hanya para biarawan-biarawati atau pastor dan sebagainya, tapi juga ada itu ibu dan bapak rumah tangga. Misalnya sekarang kita punya seorang itu Bapak Martin, yang itu lalu Ibu Selin, itu orang tua Santa Teresa. Ayah ibu Santa Teresa sudah resmi digelarkan sebagai Santo dan Santa. Ya, jadi ini kalau begitu, kalau dia bisa, mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa menjadi kudus. Walaupun mungkin tidak digelarkan Santo Santa, tapi yang penting jadi kudus itu bisa. Nah ini kekudusan bukan hanya untuk para pastor dan para biarawan-biarawan, tapi untuk kita semua. Dan itu yang diminta Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah saya rahmat. Maka itu tadi tentang pencurahan Roh Kudus saya kembali lagi, itu merupakan awal, pintu dari pengalaman baru. Betul-betul Yesus itu hidup, Yesus hidup. Lah, melalui itu kita berkembang dalam yang lain-lain. Karena itu memang saya sangat menganjurkan bagi Anda yang belum pernah ikut retret awal, supaya ikut retret awal. Entah dimanapun itu, di Lembah Karmada, tapi di tempat-tempat kami di Ngadiresau, di Ruteng dan macam-macam itu ada semua. Dan ini memang rahmat Tuhan diberikan kepada kita. Lalu setelah itu kita bisa berkembang dan itu akan memperbarui hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini semua ditawarkan Tuhan karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Dikatakan dalam suratnya Santo Yohanes, inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kamu. Dan kemudian dalam ayat 9 dikata, kalau kita terbuka karena Tuhan mengasihi kita, kita juga dapat mengasihi Tuhan. Jadi dicurahkan, kasih itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka itu peranan Roh Kudus yang begitu penting, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi demikianlah ini saya kira bagi kita. Sehingga sudah mulai sekarang ini kita bisa mengalami damai sukacita dalam hidup kita. Amin.